Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agecok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi jika kalian tuh punya Yaris seperti ini. Nah, ini adalah Yaris TRD Sportivo, tipenya Sportivo. Nah, biasa orang nyebut Yaris ini tuh Yaris Joker. Nah, kenapa ya Joker? Karena memang dilihat senyumnya tuh kayak Joker ya. Jadi memang Yaris ini tuh lumayan facelift dibanding yang sebelumnya. Jadi secara interior, secara eksterior, walaupun mesinnya kayaknya sama. Nah, maka dari itu hari ini kita akan modifikasi dari interiornya, kita modifikasi dari peredamnya, karena ada penambahan peredam di bagian lantai menggunakan noise scale NK58, lalu di bagian jok kita retrim menggunakan Visa Levante, tapi kali ini retrimnya itu menggunakan model Garson. Sedikit banyak kita belajar juga, biasanya kalau model Garson itu kita bikinnya dari bahan yang sintetis, tapi kali ini kita bikin dari bahan microfiber. Jadinya seperti apa nanti kita cek. Lalu di bagian door trim, di bagian setir kita ganti dengan karbon, lalu di handbrake yang aslinya karet kita ganti dengan kulit. Nah, jadi kalian bisa ikuti prosesnya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang body daripada Yaris ini. Jadi Yaris ini tuh sebenarnya udah cakep banget. Body kitnya tuh ala-ala Thailand banget ya. Jadi body kitnya tuh kalian sebenarnya nggak perlu ganti, udah cakep banget. Kecuali yang tipe G. Nah, tipe G itu biasanya terlalu polos. Jadi kalian mesti ganti ke yang TRD atau kalian punya acuan body kit yang lain. Tapi so far TRD itu body kitnya itu cakep banget. Nah, jika kalian punya Yaris itu pasti sering banget terjadi lecet di bagian sini ya. Nah, body kit dari sini. Nah, atau di bagian fender. Nah, biasanya kalau misal ngecat itu terutama di warna putih dan warna-warna yang agak sulit seperti ini ya. Ini kan dia punya metalik tuh cukup unik, jadi abu-abunya bukan abu-abu biasa, tapi abu-abunya itu dia kayak ada warna brownsnya, ada warna coklatnya sedikit gitu. Jadi kalau dilihat sekilas dia abu-abu tapi ada coklat-coklatnya. Nah, lalu ketika kalian mau nge-repair mobil ini, itu lebih baik kalian poles dulu di bagian
sambungan bodinya. Misal kalian mau ngecat di sini, nah di sini tuh kalian mesti poles dulu. Nah terkadang mobil udah dipakai 2 tahun, 3 tahun, dia ada jamur, ada perubahan warna, atau mungkin warna sedikit menguning atau sedikit memudar. Nah supaya warna originalnya itu keluar lagi, itu kalian mesti poles di bagian sininya. Jika kalian mau ngecat di bagian sini, atau kalian bisa poles di bagian sininya, supaya bagian pengecatannya itu mereka bisa ngambil dari warna original. Nah biasanya kalau misal sudah dicat, itu kan dipoles ya. Nah polesnya tuh ada macam-macam. Kalian bisa kayak poles di tukang catnya, atau kalian bisa detailing. Biasanya kalau kayak di tempat kita ini kita detailing. Biasanya kalau kita detailing itu kita cukup detail ya. Jadi kita ada step 1, step 2, step 3. Nah ketika waktu ngecat itu nggak disamakan dengan warna originalnya, tapi disamakan dengan warna yang catnya tuh dalam kondisi yang nggak oke, atau warna yang nggak real, yang sudah kena jamur, kena baret, itu ketika sudah dipoles semua, itu jadi belang. Pernah nggak ngalamin kayak itu? Saya yakin pernah, karena si tukang catnya itu biasa ngambil warna dari warna yang belang. Ya, otomatis ketika sudah dibersihin semua, di sini jadi warna yang belang, di sini warna original ya jadi belang. Maka dari itu kalau misal kalian mau ngecat Yaris atau mau ngecat mobil apapun, lebih baik kalian itu polesi dulu. Atau kalau misal kalian udah ada janjian mau coating, atau kalian sudah ngambil paket coating, kalian mau moles ulang, atau misal kalian lagi mau ngambil paket coating baru, atau kalian punya langganan coating dimanapun, atau langganan detailing manapun, ketika habis pengecatan kalian mau nge-repair, nah itu kalian janjian dulu. Om tolong polesin dulu di bagian sini, om polesin dulu bagian sini, lalu kalian pesan ke tukang catnya, mas saya mau bikin catnya warnanya seperti ini. Nah kalau memang tukang catnya itu bener ya, ngaduk catnya, pasti warnanya jadinya sama, atau paling nggak 95-99% mirip. Nah lalu kalau misalkan punya Yaris, itu kebanyakan keluhan adalah lampunya kurang terang. Nah lampu kurang terang sendiri sebenarnya lampu bisa diganti ya. Ini lampunya kan sebenarnya lampu LED, itu kan kayak bisa ganti gitu dengan lampu LED yang wattnya lebih tinggi. Nah kalau misal aftermarket itu kan ada yang 20 watt, ada yang 15 watt, ada yang 25, ada yang 30. Nah menurut pengalaman saya, kalau misalnya yang lebih terang itu tergantung chipnya. Jadi ada chip GSP, ada Cree, ada segala macam. Nah itu kalian mesti pilih bolam lampu yang wattnya cukup gede supaya lebih terang, atau paling nggak lebih gede dibanding sebelumnya. Kalian bisa buka, kalian bisa lihat wattnya seberapa. Yang kedua, itu kalian mesti beli lampu yang bisa di-adjust kemiringannya. Karena nggak lucu kalau misalnya kalian ganti, ternyata miring dan nggak bisa di-adjust kemiringannya, sehingga cut off-nya itu jadi miring, atau mungkin cut off-nya jadi nggak rata, atau muncul masalah-masalah baru. Nah, lalu yang ketiga, itu kalian mesti ngecek distorsinya gitu. Nah, waktu lampu LED itu kan macam-macam ya mereknya, dari A sampai Z. Jangan sampai kalian ganti lampu LED, lalu lampunya tuh ternyata distorsi. Distorsi itu maksudnya ada noise. Jadi ketika kalian nyalain radio, malah radionya dari kresek-kresek karena harus lampunya. Kan nggak lucu ya, kresek-kresek bukan karena nggak ada sinyal, tapi karena lampu gitu ya. Nah seperti itu. Lalu ya di sini juga cakep sekali jika kalian tuh ganti velgnya. Sebenarnya bentuk velg daripada Yaris ini tuh cukup cakep, tapi menurut saya velg ini tuh kayak masih kurang keluar ya. Jadi kan bisa ganti velg yang dengan ET yang lebih kecil, lebih keluar, jadi sehingga jadi mobil ini tuh kerasanya kayak lebih keren lah, lebih sporty gitu ya kalau misal velgnya ini lebih keluar. Nah kebetulan juga ya di sini beberapa yang mengeluhkan mobilnya itu cukup berisik. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa Yaris kalian tuh berisik, nah, kalian bisa pasangin peredam di bagian pintu, di bagian bawah, lantai, mesin, fender, atau mungkin kalian bisa perbaruin karet-karetnya jika kalian tuh punya Yaris dalam kondisi bekas. Nah, jadi kalau misal kalian sudah pakai Yaris, pakai mobil ini dalam kondisi baru, biasanya tuh kekedapan mobilnya atau keempukan mobilnya tuh optimal ya. Nah, seringkali yang pakai Yaris ini yang udah dalam kondisi second atau mungkin sudah berapa puluh ribu kilometer, itu seringkali menjadi keras dan berisik. Kenapa? Karena sebenarnya ban yang dipakai di mobil ini tuh cukup bagus. Jadi dia pakai Turanza ER33. Nah, tapi kalau misal sudah ini profil bannya itu cukup tipis ya, bisa dilihat ukurannya cuma 195/50. Nah jadi 195 sendiri dia nggak tahu lebar, dan ketebalannya cuma 50 ring 16. Jadi ring itu gede, bannya tipis dan nggak cukup lebar. Nah
kelemahan ban yang agak tipis ini biasanya setelah beberapa puluh ribu kilometer dia jadi berisik dan juga jadi keras. Nah, seringkali kalau misal kalian tuh pengen empuknya tuh lebih awet, lalu juga senyapnya lebih awet, kalian bisa ganti ban yang agak tebelan. Misal kalian bisa ganti ke 205 50 atau kalian bisa ganti ke 195 55 atau 60, itu sebenarnya masih cukup banget karena kita bisa lihat dia punya fender tuh gede. Jadi kalau misal kalian gedein bannya atau tebelin bannya dikit, itu sebenarnya masih oke untuk Yaris ini. Dan ketika ban itu tebel, dia otomatis jadi lebih empuk. Dan juga kalau kualitas ban atau komponnya itu memang oke, itu kalian bisa dapetin kesenyapan mobil ini lebih lama. Nah, jadi sebenarnya interior di sini tuh cukup cakep ya. Maksudnya ciri khas zaman-zaman sekarang di mana dashboard itu lumayan tinggi ya. Saya masih kangen banget di Yaris Bakpao. Saya sempat pakai juga beberapa tahun Yaris Bakpao itu, tapi dalam versi manual. Itu bener-bener dashboardnya kompartemennya luar biasa. Banyak banget laci-laci, dashboardnya pendek, melandai, itu bener-bener manusiawi banget dashboardnya lah. Kebetulan kok di Yaris yang TRD 2021 ini atau yang Joker ini dia cukup tinggi, tapi nggak masalah juga karena kita feel-nya jadi ngerasa lebih sporty ya kalau dashboard tinggi. Jadi kita lebih ke lebih ke gravitasi ke bawah, dan itu ngerasanya kita berkendara jadi lebih sporty. Nah, lalu di bagian dashboard sendiri ini stitchingnya stitching palsu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen upgrade juga untuk Yaris, kalian bikin stitching asli, kalian bawa ke AG Jok aja, nanti kita bisa retrim. Nah, biasanya kalau untuk di dashboard yang memang presisi seperti ini, itu kita nggak rekomen menggunakan microfiber. Biasanya kalau bagian dashboard, karena dia dashboard original itu biasanya gapnya tuh udah mepet banget ya. Nah, kalau misal kalian tetap pengen retrim, kita arahinnya lebih ke menggunakan bahan sintetik. Nah, kenapa? Karena sintetik dia lebih lentur dan lebih tipis. Jadi kalau misal kalian di selipan-selipan ini dia hasilnya lebih rapi ya. Nah, lalu untuk Yaris sendiri itu sebenarnya kulitnya itu sudah dapat kulit. Nah, ini kebetulan ada pedal shift ya. Saya nggak ngeh juga di sebelumnya ada pedal shift atau enggak, tapi ini cukup keren. Udah ada pedal shift. Nah, setirnya Yaris sendiri itu sebenarnya sudah full kulit asli, tapi memang kulitnya itu kasar ya. Jadi kalau misal kalian pakai setir Yaris itu ngerasanya saya nggak tahu kenapa ngerasanya kayak bawa setir yang karet. Jadi itu kayak agak kasar gitu ya. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade lagi, kalian bisa ganti ke setir seperti ini. Nah, ini setirnya kan bisa lihat nih. Setirnya tuh menggunakan microfiber Nappa, Vision Levante, dia lembut banget, dipegang juga empuk. Nah, di sini kita pakai motif karbon dan di sini pakai jahitan warna merah sesuai kayak joknya. Nah, lalu shift knob-nya sendiri dia juga sudah empuk ya, the soft touch. Sayang sekali mobil-mobil zaman sekarang ini memang di bagian handbrake ini dia masih karet. Maka dari itu kita di sini kita upgrade menggunakan Vision Levante juga dengan jahitan merah. Jadi kesana feel-nya kulit semua. Di sini kulit, di sini kulit. Jadi enak banget duduk di sini. Nah, untuk Yaris yang Joker juga dia sudah ada ini ya, console box. Beda dengan yang sebelum Joker, dia harus ada tambahan armrest jika pengen ada sandaran tangan. Dan ini hal yang saya suka banget di sebuah Yaris adalah di sininya nih. Nah, dia jadi kayak karbon, kayak brush metal gitu ya, metal yang kayak ada bekas amplasan gitu ya. Jadi ini lebih kelihatan keren. Padahal ini sebenarnya kalau dipegang rata ya, tapi memang dia punya motif seperti ini. Dan ini buat motif sini mungkin nggak gampang juga karena harus teknik khusus ya, seperti itu. Nah, lalu untuk joknya sendiri, Yaris ini sebenarnya joknya ini cukup gede ya, dan dia kontur joknya itu cukup kerasa. Nah, kebetulan Yaris ini kalau misal kalian pengen duduk yang lebih tinggi, itu kalian bisa bikin Yaris ini model garçon seperti ini. Nah, jadi kelihatannya tuh ada kerut-kerutnya, ada juga kemewahannya, lalu di headrest ini juga ada ininya, ada kerut-kerutnya. Jadi kalau kita nyender di situ enak lah. Untuk Yaris ini kebetulan kita bikin karena owner pengen ada kancing-kancingnya. Jadi kita kasih kancing, ada satu jok itu kita kasih kancing sejumlah 7. Jadi kenapa kita kasih di sini 5, di sini 2? Karena itu semua ada alasannya. Kalau misal di sini kita kasih 5 karena kemungkinan copotnya kecil. Kalau di bagian dudukan di sini kalau kita kasih terlalu tengah kan takutnya
kancing-kancingnya jadi nggak awet dan sering kedudukan dan sering geser-geser, makanya bisa lepas. Maka dari itu yang di Yaris ini itu kancing-kancingnya ini kita yang bagian dutungan kita kasih dual. Jadi walaupun ada kancingnya sedikit, tapi tampilannya tuh kayak masih mewah, masih elegan, ada kancing di bagian sini. Lalu di sini ada list selang. Ini list selang warna merah. Jadi cakep banget ya kalau misal dilihat. Buat kalian yang penggemar sofa-sofa mewah, ini bisa kalian contoh. Lalu di bagian door trim juga dibikin kerut, kan bisa lihat nih, kita bikin kerut. Nah di bagian dari sini memang kerutnya agak susah ya, karena basicnya mobilnya itu kerutnya bentuknya cukup curam kayak gini. Jadi kalau misal dibikin kerut tuh ya untuk segi hasil ya hasilnya bisa seperti ini untuk bagian door trim. Nah seperti itu ya. Yang saya suka juga dari Yaris adalah plafonnya yang warna hitam, full black, jadi sebenarnya nggak perlu dimodifikasi lagi. Ini udah kelihatan lebih sporty dibanding yang Yaris sebelumnya. Nah jadi Yaris ini juga kita tambahin kantong di bagian sini ya, jadi supaya bisa nyimpan barang lebih banyak. Lalu untuk di bagian belakang ini juga kita bikin model garson, model sama kayak di depan, dan kancingnya juga dua, supaya di belakang ini juga kancingnya gampang lepas dan awet, nggak terlalu banyak kancing-kancing. Door trim juga kita bikin garson seperti ini. Nah di bagian belakang ini ya di sini memang beda dengan Vios ya, dimana kalau misal Vios itu dia lebih nyelonjor gitu ke waktu duduk di belakang. Nah jadi kalau misal kalian punya Yaris, lalu kalian sudah modifikasi apa aja, atau kalian ada inspirasi modifikasi interior, kalian komen aja di bawah. Jadi gitu ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.